Selamat pagi, nama saya Ivoni Mandasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PGTK di Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan mengadakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di TK Kinderfield Pontianak, Kalimantan Barat. Siap? Buat kalian? Oke, ada temannya masuk. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning teachers, good morning students, good morning everybody, how are you? Wednesday. Oke anak-anak, lihat ke sini semuanya. Coba ya, Miss Moni mau tunjukkan gambar. Kira-kira tahu nggak ini gambar apa? Apa ini? Kapal ya. Tahu nggak ini kapal apa? Oh, kapal pasir. Ini disebut dengan kapal api. Kapal ya, disebut sini kapal. Apa ini? Kapal selam ya. Ini kapal selam. Terus ini apa? Kapal ini sebenarnya bisa disebut perahu. Dia lebih kecil dibanding kapal, dia lebih kecil ya. Ini perahu namanya. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini namanya jet ski. Anak-anak pernah pakai ini? Saya juga pernah. Ya. Ini? Iya. Ini seperti apa? Coba anak-anak perhatikan. Dia seperti apa sih? Iya, seperti motor. Hebat Deren. Dia seperti motor Deren, ya kan? Nah, tapi dia ada di mana nih? Ini apa? Apa ini? Nah, kemarin ada yang tanya Miss Moni, kemarin ada yang tanya gini, Miss, kanu itu apa ya? Nah ini kanu kan kemarin tanya Miss Moni kan, Miss kanu itu apa? Nah ini dia. Ini kanu. Kanu itu, coba perhatikan. Dia seperti sampan, tapi perhatikan hanya diisi dengan beberapa orang saja. Bisa dua, sepertinya cuma seingat misalnya cuma dua, ya, di depan sama di belakang, ya. Jadi diisi orangnya seperti ini. Kita harus masukkan kaki kita ke depan begini, di kayu. Nah, ya. Pernah pakai kanu? Di mana? Di mana? Di mana anak? Di mana Isyela pernah pakai ini? Lupa tempatnya. Oke, apa? Nah, ini apa? Coba. Loh, kok nggak tahu? Kan yang tahu ya ini ya? Coba ingat-ingat dulu. Siapa tahu pernah lihat di mana? Ini namanya kamu bilang kapal kayu. Ada lagi? Kapal kayu ya? Nah, sebetulnya ini sebutannya rakit ya. Kita sebutnya rakit. Tapi Miss Moni belum tahu nih apakah ada nama lainnya lagi untuk rakit. Nah, sekarang Miss Moni mau tanya lagi nih ya. Ini semua disebut apa? Kok mau kapal disebut apa semuanya? Transportasi apa? Iya, transportasi air ya kayaknya. Good. Tepuk tangan buat Ken. Ken sudah bisa menyebutkan transportasi air. Karena minggu lalu kita membahas transportasi di darat. Hari ini kita membahas transportasi di air. Di mana kita bisa menemukan mereka? Di mana? Di air. Ada yang di mana? Ada yang di sungai. Ada yang di mana lagi? Ada yang di laut.
manusia juga diciptakan oleh siapa? Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan pikiran serta kepintaran kayak anak-anak nih. Nah, manusia akhirnya membuat kapal api, membuat kapal selam, membuat apa namanya? Perahu atau sampan yang lebih kecil, membuat jet ski, membuat kanu, dan membuat rakit. Kalau air siapa yang menciptakan? Nah, kalau air yang membuat dan menciptakan siapa? Oh, hebat ya Sheila nih. Jadi siapa yang menciptakan kalau airnya? Tuhan. Kayak tanah begitu, siapa yang menciptakannya? Tuhan. Ingat yang ada di isi bumi ini itu udara, tanah, lautan itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan, termasuk yang kita hirup apa ini? Yang kita hirup apa nih sekarang? Udara. Udara juga Tuhan yang menciptakan. Misalkan menjaga air itu bagaimana? Dengan tidak membuang sampah. Boleh buang sampah waktu naik kapal ke lautan. Boleh nggak kita buang nih, misalkan minyak? Aku udah lama makan lagi, aku mau boleh? Ya. Jadi kita harus jaga. Ya, kita harus jaga yang Tuhan beri. Nah, satu kali lagi pertanyaan di soal ini. Kalau kan ada tuh ya, kalau kita bus namanya Pak Supir, ya kan? Kalau yang bawa motor itu kan namanya juga yang bawa motor itu ada disebut rider. Terus kalau yang bawa kapal itu siapa sih? Manusia. Iya, tahu manusia namanya apa? Kalau yang pesawat itu kan pilot. Ya, kaptennya apa disebutnya? Nggak tahu ya? Bajak laut. Lah. Namanya siapa yang nih? Semuanya tulis ya. Nanti kita baca sama-sama. Namanya ini. Kita sebutnya. Bentar. Nih. Nakoda itu kapten kapal. Jadi dia bertugas untuk membawa kapal tersebut. Nah, jadi semuanya harus menerapkan nakoda. 25. Mayday. Turn right, left, go straight. Nah, maju, mundur, belok kanan. Derajat sekian, belok, mayday. Nah, itu bapak nakodanya. Ya kan? Kayak kita kemarin main tuh, kan ada kaptennya kan? Nah, kaptennya sebenarnya nakoda. Oke. Nah, habis ini Miss Moni mau ajak anak-anak kita nonton dulu ya. Oke? Nonton dulu. Terus siap-siap diperhatikan apa dalam videonya. Karena Miss Moni mau tanya-tanya lagi. Siap? Siap ya? Oke, yuk. Pasti air. Apa yang anak lihat barusan tadi? Apa? Ada kapal selam, apa lagi? Kapal api, apa lagi sayang? Kapal cepat. Oh iya, speedboat. Apa lagi? Getek. Iya, getek. Rakit itu ternyata ada nama lainnya kan? Getek. Terus apa lagi? Getek ya? Banana boat, ya, atau kapal tadi itu kapal pisang. Apa lagi? Nah, apa lagi? Ada kapal pesiar. Wih, keren nih, Deren. Apa lagi? Ada lagi nggak? Oh iya, udah. Oke. Jadi tadi ada kapal layar juga kan? Nah, terus ada
Jadi itu yang kita sebut dengan apa namanya? Apa sebutannya? Dengan semuanya tadi? Transportasi air. Transportasi air. Jadi apa transportasi air itu? Itu ada kapal. Transportasi air adalah Kapal. kendaraan Yang di air. kendaraan yang kita gunakan di air. Hebat. Kendaraan yang kita gunakan di air. Nah sekarang saya mau tanya ya, kenapa sih? Mengapa diciptakan kendaraan di air itu? Mengapa? Karena dia nggak bisa terbang. Kenapa? Karena nggak bisa terbang. Coba Karena dia bisa jalan. nggak bisa jalan. Nah, coba anak-anak lihat tadi itu. Kalau kita mau kirim barang, biasanya kan banyak yang mau dibawa, harus melewati air, makanya harus ada transportasinya. Gimana mau menyeberang kalau misalkan tidak ada transportasinya? Misal nih, kamu tinggalnya di satu pulau, pulau A, mau ke pulau B, ya kan anak-anak? Terus tidak ada transportasi darat dan transportasi udara, jadi harus bagaimana? Harus jalan kaki di air, Darren? Enggak. Karena tenggelamlah, kan Nicole bilang nggak ada transportasi daratnya, hanya melewati lautan. Maka dari itu harus ada kapal, harus ada apa lagi, sampan atau perahu. Jadi kita perlu transportasi air supaya bisa berpergian dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, terus bagaimana nih? Bagaimana kendaraan itu digerakkan? Bagaimana kendaraan itu digerakkan? Hah? Pakai mesin. Oke, hebat. Pakai mesin apa lagi? Selain pakai mesin, pakai apa lagi? Ditarik dengan apa tadi? Mesin. Dengan mesin. Oke, berarti pakai mesin ya salah satunya. Apa lagi? Kita pakai tali. Iya, tapi kan sudah pakai mesin jadinya. Mesinnya digunakan dengan talinya. Udah, pakai mesin. Terus pakai apa lagi cara menggerakkan transportasi air tadi? Pakai dayung. Kalau pakai dayung berarti pakai apa, Cek? Kalau misalnya pakai dayung berarti kita perlu apa? Kita perlu apa? Tenaga hewan atau tenaga manusia? Tenaga manusia. Kita perlu tenaga manusia. Transportasi di laut itu atau di air itu digerakkan satu dengan mesin, kedua dengan bantuan tenaga manusia. Jika ada tenaga manusia, berarti manusia harus menggunakan medianya seperti dayung atau bambu. Terus untuk beberapa kapal mereka juga menggunakan tenaga angin membantu ya. Selain mesin juga dengan tenaga anginnya. Maka dari itu kapal layar selalu menggunakan apa? Bukan bendera sih, seperti bendera. Itu layar. Layar namanya ya. Maka disebut dengan kapal layar nih. Kapan sih orang-orang itu menggunakan transportasi air? Oh, jadi ketika mereka mau ke tempat lain yang tidak ada transportasi darat ya, jadi mereka bisa menggunakan transportasi air. Terus anak-anak pernah lihat nggak perlombaan menggunakan dayung sampai tuh cepat. Biasa ada loh di Sungai Kapuas lomba kan ya nantinya, lomba-lomba. Nah itu juga bisa digunakan untuk perlombaan. Pernah lihat nggak kapal kargo yang bawa barang banyak? Pernah kan? Nah, pergilah main ke pelabuhan. Kalau Anda ke pelabuhan, maka Riko akan melihat banyak kapal muatan. Nah, dia itu membawa barang-barang muatan yang akan dikirim ke daerah lain ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Saatnya Miss Koni mau mengajak anak-anak melakukan aktivitas. Mau coba? Mau ikutan? Oke, sudah siap semua? Siap? Nah, hari ini Miss Koni akan ajak anak-anak untuk melakukan beberapa kegiatan. Pertama, nanti ini anak-anak akan menyambungkan titik-titik menjadi sebuah kata. Ada nanti gambarnya nih. Ada gambarnya, ada berapa nih? Ada 3. Gambar apa aja? Kita nanti anak-anak di sini boleh. Kalau sudah bisa baca boleh baca.
Ya, kalau yang belum bisa, apa-apa. Yang penting anak-anak sudah menyambungkan. Perhatikan ya. Gabungkan titik-titik pada kata di bawah ini. Jangan lupa namanya. Nanti kalau nggak tulis namanya, Miss Moni nggak tahu punya siapa. Ya. Nih perhatikan, lihat. Pegang, nanti anak-anak pakai marker. Kali ini Miss Moni tantang pakai marker, nggak pakai pensil. Karena udah kayak TKB, ya, udah mau ke SD. Nih, yang rapi. Nih, go. Ingat P-nya. P ada kepala atau ada ekor? Ada ekor. Kalau ada ekor berarti sampai kemana ekornya? Sampai ke bawah garis. Karena banyak nih anak-anak masih di atas garis nih ekornya nih, kadang-kadang Miss Moni lihat. Nah, ya. Tada, apa ini? Ada yang bisa baca? Kapal. Nah, sebutannya kapal. Nanti dilanjutin ya. Tapi setelah menulis, setelah anak merangkai semuanya, hitung. Miss Moni mau anak-anak hitung. Ada berapa hurufnya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. ada berapa? Ada 5. Bisa tulis angkanya? Bisa. Kalau lupa nanti nggak apa-apa. Anak-anak Miss Moni kasih contohnya juga ya di papan tulis ya. Nah, tulis angkanya boleh di sini, boleh di sini. Jadi setelahnya Miss Moni mau tulis di sini aja, atau di sini aja, atau di sini boleh 5 ya. Ada 5. Tada. Nanti anak-anak lanjutkan lagi, oke? Ke sebelah sini, yang ini dan yang satunya lagi. Lihat nih, dari hasil pekerjaan anak-anak lihat bagaimana anak-anak menilai diri anak sendiri. Apakah sudah sangat bagus pekerjaannya? Apakah ya bagus aja sih Miss? Tapi ya nggak gimana bagus sih Miss? Atau yang ini biasa aja. Jadi anak-anak lihat menurut anak-anak pekerjaan anak-anak bagaimana. Oke, yang kedua it's fun, sangat fun. Di sini Miss Moni akan ajak anak, nih perhatikan. Nih, di sini anak-anak akan menggambar. Gambar apa? Gambarlah transportasi yang ada di yang ada di bebas. Mau gambar apa tadi tuh? Kapal selam. Mau gambar apa lagi? Perahu layar. Boleh ya, silahkan. Nah, jadi ini Miss Moni gambarnya pakai ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti anak-anak pakai pensil, karena takutnya kalau pakai marker nanti salah nggak dihapus, ya kan? Nah, jadi anak-anak gambar dulu dan warnai. Miss Moni mau pilih cara yang mudah aja deh. Nah, setelahnya diwarnai. Nah, ya, ini Miss Moni warnai dulu bagian ininya. Nah, ini kasih glue. Ingat ya, kita mau pakai tali sumpunya. Pakai glue. Nah, terus kita kasih sumbunya. Ingat ya anak-anak, sumbunya itu perhatikan nih. Harus dari sudutnya, dari ujungnya dulu, perhatikan. Nah, kasih ikutin. Oke, nah, ya, biarkan kering dulu, oke? Nah, biarkan kering. Dan jangan lupa, lagi-lagi Miss Moni mau mengingatkan, jangan lupa tulis nama, tulis namanya, serta nanti anak-anak lihat kerjaannya sudah sampai mana. Oke, ketiga lebih fun lagi loh. Siapa yang mau coba? Lihat, ya, kita coba nih. Kita mau bikin aku mau kasih tahu. Kita mau bikin apa ya, lihat nih. Kita lihat nih, ada nih, lihat nih ya. Semuanya akan dapat seperti ini, ya.
Pertama-tama anak ambil bagiannya, ini bagian bawahnya, oke? Bagian badannya. Setelah itu kita akan bikin kepalanya. Bagaimana caranya nih? Mau bikin kepalanya? Anak-anak lihat di sini. Nah, ya. Ini anak lihat akan ada, perhatikan nih. Ada yang bulat, ada yang panjang seperti ini, ada yang lebar seperti ini yang warna ya. Ada yang pendek seperti ini. Jadi nanti anak-anak kasih glue. Glue-nya sedikit aja, nggak usah penuh. Nah, nanti kasih glue-nya. Ya. Nanti habis. Nah, ingat glue-nya nanti pakai glue stick aja, bukan glue ini ya. Ini hanya untuk pakai tali sumbu aja. Ini hanya untuk glue stick, pakai glue stick nanti. Tempelkan dulu di sini. Tempelkan. Sudah? Sudah tempelkan? Nah, lihat nih, tempelnya penuh atau cuma sedikit aja? Atau sama aja ya nanti ya. Nah, setelahnya anak-anak ambil yang ini nih, bagian kepalanya yang lebar, kan? Yang lebar nanti anak-anak tempel lagi di belakangnya seperti ini. Di belakang sini ya, di belakang ini ya, tempel seperti ini. Jadi di bagian depannya nanti, ngerti? Kok enggak ya? Kita kapal kan? Kita lihat aja nanti jadi apa. Aduh, jadi apa? Prop. Pernah dengar ya? Jadi apa? Prop. Nah, jadi deh, apa ini? Terus nanti anak-anak gini caranya. Tuing. Suka nggak? Mau coba? Sekarang anak-anak, kita kerjain berkelompok ya. Ada yang kerjain tulisan dulu, terus menggambar, terus ada yang menempel, oke? Siap? Anak-anak ingat ya, setelah nanti menggunakan semua yang ada di meja, apa? Harus dirapikan. Benar ya? Tunggu ya, ini ada berapa ini? kita mau bikin rafting rakit atau getek ya tadi ya, sebutannya ya, getek. Nah, Miss Mel disiapin nih, kita pakai bahannya ini aja yang ada di kelas ya. Bagaimana caranya? Anak-anak Miss Mel juga ada siapkan dengan sini. Ini benderanya. Ya. Jadi nanti tinggal dicolokin aja, boleh di tengah, boleh di tepian kayak gini, boleh Miss Mel pilih di tengah. Layar ya. Ya, sebagai apa ini? Kenapa keluar ini sebagai layar? Sekarang anak-anak boleh nih ambil satu-satu di sini. Kita di sini ada satu. Oke,
menggambar, menempel, terus apa? Ya, kita membuat nih kapal nih, ya kan? Terus juga anak-anak ada menemukan dot tadi ya, trace the dot ya kan? Untuk apa kata-katanya tadi? Ada kata kapal selam, ada kata apa lagi? Ada perahu, ada kapal. Nah, di semuanya terakhir kita apa? Terakhir kita ngapain tadi barusan? Kita main dengan kapal. Semua itu yang mana anak paling suka? Oh, kamu sukanya main, Cece? Kita bikin tempel perahu, terus bikin. Oke, ya. Kita udah mau pulang. Bisma nih, coba-coba tanya lagi nih. Jadi siapa yang menciptakan air? Tapi yang menciptakan perahu, kapal dan sebagainya siapa? Manusia. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau Siapa yang bertanya? mau bertanya? Ayo, ada pertanyaan. Ya. Oh, gimana orang bisa? Buat kapal. Iya, bagaimana orang bisa? Oke, Ralin mau tanya apa nak? Oh, kenapa kita nggak boleh buang sampah ke laut? Nanti, siapa yang tanya? Bagaimana air laut datangnya? Kita kasih langsung jawabannya ya, karena kita udah mau pulang nih. Nah, jadi tadi itu bagaimana orang buat kapal? Nah, dengarkan. Tadi kita udah nonton di TV kan? Orang buat kapal pada zaman dahulu tidak ada mesin. Jadi orang buat kapal dari bambu, ya, dari kayu terus dirakit-rakit. Kebanyakan dari bambu. Mereka buat bambu terus dirakit, ikat, terus mereka bikin layarnya dengan tenaga apa berarti untuk menjalankannya? Dengan tenaga manusia, dengan apa? Mereka ini bambunya sepanjang ini, mereka kayu nih. Wah, kayu setelahnya bagaimana? Dengan angin, akhirnya berjalan. Apa tadinya? Kapalnya itu, perahu kecilnya itu berjalan. Nah, setelahnya itu manusia semakin banyak, semakin pintar, dan akhirnya manusia bisa menggunakan tenaga mesin. Kenapa? Tadi Deren. tidak boleh buang sampah ke laut ya, Deren ya, Ralin ya. Kenapa tidak boleh buang sampah ke laut? Nanti banjir. Apa lagi? Lautnya bisa? Lautannya bisa kotor. Bagaimana air laut datangnya? Nah, air laut itu, air sungai dan semuanya datang dari hujan, nah. Ya, hujan datang dan akhirnya tergenang semuanya sampai ke arah sungai dan danau gitu dari hujan, ya, oke? Dan nanti lagi kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau pulang. Oke, berdoa. Yuk berdoa dulu. Hands up, stretch your arm in front and fold your arm. Yuk kita berdoa. Close your eyes. Dear God, thank you for your blessing. Please bless on our way home. Yes.